Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Wah, sore ini saya kehadiran seorang kawan ya. Jadi saya kemarin sempat berimajinasi ya. Dari imajinasi itu akhirnya saya punya ide. Wah, saya punya temen ini. Jadi kenapa saya tidak ajak dia untuk ngobrol, Mas? Jadi obrolan kita kasih judul namanya ngobrol keris, Mas. Oke, siap. Jadi teman-teman sekalian ini adalah perdana ya. Ini pertemuan kita yang pertama. Kenalkan, di sebelah kanan ini ada namanya Mas Joko Sulistyo ya, Mas ya. Betul. Beliau ini adalah seorang budayawan Tosan Aji. Jadi salah satu orang yang memang hobinya mengoleksi, kemudian belajar hal ikhwal tentang perkerisan ya, baik itu keris, tombak maupun pedang, yang tentunya memiliki nilai-nilai budaya. Karena gini Mas Joko, kalau saya perhatikan dari keris itu ada 3 hal yang sangat harus kita lestarikan. Yang pertama adalah sebagai senjata kebanggaan Nusantara. Betul. Dalam hal ini kita orang Jawa, tanah Jawa ya. Kemudian yang kedua, memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Nah, teman-teman sekalian, nanti Mas Joko akan menjelaskan tentang apa itu keris atau Tosan Aji, kemudian hal apa yang harus kita lakukan dalam rangka nguri-nguri Tosan Aji itu tadi. Dan yang ketiga, nanti kita akan mengerucut ke satu pembahasan tentang tangguh, nanti yang akan Mas Joko bawakan ya. Pamor, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan tangguh, apa yang dimaksud dengan pamor ya kan, kemudian apa yang dimaksud dengan keris zaman ya Mas ya, dan lain sebagainya. Silakan Mas Joko, mungkin jenengan prolog dulu tentang pertosan Aji ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya mungkin sebagai narasumber ya. Ya betul, narasumber khususnya di bidang Tosan Aji, entah itu perkerisan, entah itu tombak atau pedang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan senjata-senjata Nusantara yang dulu dianggap oleh orang-orang Nusantara itu dipusakakan. Memang itu betul sebagai pusaka, karena dulu memang empu-empu dulu bisa mendapatkan gelar sebagai empu dan diangkat oleh keraton itu karena memang tidak hanya di bidang karya seni, tapi juga tentang isoteri dalam arti Pak Jo, tuah ansor. Oh iya, jadi ada nilai spiritualnya. Betul, nilai spiritualnya juga diperhitungkan. Itu bukan hanya senjata secara fisik, tapi yang saya selama ini mengikuti kajian Tosan Aji itu termasuk juga senjata spiritual. Oh gitu ya. Jadi gini ya Mas ya. Berarti pandai besi yang misalnya bikin pedang, bikin sambar itu belum bisa disebut empu. Betul sekali. Berarti gitu. Berarti empu itu memang dikhususkan untuk pembuat Tosan Aji, dalam hal ini keris ya. Iya. Keris, pedang atau tombak yang berpamor ya. Berpamor, dan juga bahannya itu bukan dari bahan sembarangan. Dan dulunya mungkin pertama dari pandai besi, panjang. Setelah itu mungkin ketahuan oleh pihak keraton dan diangkat sebagai abdi keraton khusus untuk membuat sebuah pusaka. Nah ini juga pandai besi ini atau panjak ini kalau bahasanya sekarang disekolahkan. Seperti itu, disekolahkan. Ada sekolahnya ya. Betul. Karena ada juga empu-empu senior yang sudah ada di keraton. Sekolahkan biar bisa menjadi empu sehingga nanti bergelar empu. Jadi tidak sembarangan seorang pandai besi bergelar empu, itu harus dari keraton. Kalau sekarang bersertifikasi. Iya. Seperti itu. Oke, Mas Joko, ini kan maaf ya, jadi
teman-teman yang mengikuti channel kami itu kan rata-rata mungkin orang-orang yang tidak tahu juga ya, ada beberapa yang memang orang-orang yang sudah paham tentang dunia perkerisan, tapi rata-rata itu justru pelajar, Mas. Pelajar, kemudian ada yang teman-teman guru yang mungkin dalam hal ini masih awam tentang dunia pertosan ajian. Bisa dijelaskan Mas Joko, yang dimaksud tangguh itu apa? Ya kan, kemudian dapur itu apa? Pamor itu apa? Karena ketika orang, misalnya orang awam kan, wah ini jadi ada menarik nih. ada pameran keris nih, misalnya di stadion atau di pendopo, masuklah di sana ada pamor bla 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 bla, tangguh ini ya kan, dapur ini kan ya, orang awam nggak paham ya. Nah, bisa dijelaskan Mas Joko sebagai awalan sebelum nanti kita membahas perkerisan atau pertosan ajian lebih lanjut. Iya. Untuk pertanyaan yang dari Pak Jo, teman saya ini, untuk dapur itu adalah, pertama dapur ya Pak? Ya, dapur dulu. Dapur itu berarti adalah bentuk atau rancang bangun sebuah keris. Nanti kalau seumpama ini dapur untuk ricikannya juga berbeda-beda. Ini sebuah ricikan. Dapur itu adalah sebuah ricikan keris yang apabila nanti ricikannya sederhana namanya berbeda dengan ricikan yang mungkin terlalu banyak ricikan, rumit, betul, rancang bangun atau bentuk pola dengan mungkin dengan pola seni yang lebih beraneka macam, itu nanti namanya beda ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti bentuk secara umum dulu ya. Dapur itu ya dilihat, oh gitu. Berarti dapur teman-teman namanya, bukan dapur masakan ya. Oke, terus ya. Untuk yang pamor, ini adalah pamornya pola. Jadi pola itu entah dari bahan meteorit yang berupa nikel gitu ya. Orang zaman dulu itu memang luar biasa, ilmunya mungkin sekarang sudah tidak diturunkan di bawah mati. Karena apa? Empu zaman dulu itu Pak Jo, bisa memisahkan partikel-partikel lain seperti meteorit, ada kandungan nikelnya, itu dipisahkan, yang diambil itu nikelnya, terus untuk bahan campuran keris khususnya untuk membuat pamor. Makanya di keraton Jogja itu kan ada, Solo itu juga ada batu meteorit itu bernama Kanjeng Meteor. Itu ada. Itu masih sedikit karena sekarang tidak boleh digunakan sebagai bahan pamor karena masih sedikit. Kalau dulu ketika pamor itu jatuh di Prambanan diklaim oleh Pakubuwono III dibawa ke keraton, dan itu sebagian dijadikan sebagai bahan dasar pembuat keris ya, pamor. Makanya tangguh era pembuatan kerajaan Pakubuwono dan HB itu termasuk yang dicari. Kalau di kalangan orang-orang kolektor atau penjual itu harganya luar biasa karena mengandung meteorit itu. Iya. Terus untuk pamor sendiri adalah tadi pola sebuah gambaran di dalam bilah, entah itu nanti membentuk pola apa sesuai dengan permintaan dari si pemesan. Nanti ketika sang empu itu membuat dengan laku tirakan dan lain sebagainya, umbi rampe dan lain-lain, itu akan sesuai pamornya itu timbul sesuai dengan permintaan sang pemesan. Tuahnya sesuai dengan yang dipesan ya. Betul. Oh iya. Tuahnya juga menggambarkan. Pamor itu menggambarkan tuah atau angsor yang ada di dalam sebilah pusaka, keris, tombak dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu Mas. Terus Mas, tangguh. Untuk tangguh itu yang saya serap belajar selama ini, tangguh itu adalah estimasi waktu pembuatan ya. Waktu pembuatan di era kerajaan apa gitu. Zamannya apa, seperti itu. Makanya ada istilah nanti tangguh kamardikan, tengahan, terus noman itu ya, lawas atau sepuh itu dari itu ya. Betul. Karena di dalam buku pakem sendiri yang saya pelajari dari beberapa buku-buku serat-serat kuno
itu untuk penangguhan itu memang banyak orang yang berbeda-beda. Tapi selama saya mempelajari ternyata dengan buku-buku kuno itu sama. Nah, tapi bisa dikatakan itu sebuah penangguhan atau estimasi saja berdasarkan catatan-catatan kuno seperti itu, Pak Ju. Ini Mas, ada pertanyaan ini. Saya tertarik dengan istilah empu ya. Walaupun nanti saya pengen nanti kita bahas empu-empu terkemuka di Nusantara. Misalnya kita bahas khusus tentang Empu Supo, siapa, bagaimana asal muasalnya dan masa kejayaan Empu Supo. Betul. Gini, di zaman sekarang atau di era yang 4.0 ada enggak seorang empu yang memang benar-benar empu? Itu masih ada enggak? Masih ada yang saya lihat itu di Kendal ya Pak. Di Kendal itu ada. Betul. Dodokan. Itu di Dodokan Kendal sini itu ikutnya Kendal Patebon atau apa? Patebon ya Pak. Patebon itu ada. Nah, terus yang di ini Solo itu juga masih ada yang bergelar empu. Banyumas itu juga masih muda ada. Kalau di Solo itu Empu Teguh Basuki itu juga ada, di YouTube-nya juga ada ya. Kalau di Kendal sepertinya kalau yang saya masih ingat itu Empu Toto. Toto itu. Saya dengar dari teman-teman perkerisan Tosan Haji yang ada di Kendal itu ada ya. Terus Mas, masih berlaku enggak istilah tirakat dalam proses pembuatannya tuh masih berlaku enggak sekarang? Masih berlaku tetap Mas, karena biar bagaimanapun walaupun zaman serba teknologi modern, nilai spiritual di dalam perkerisan tuh masih ada ya. Masih ada nilai filosofi spiritual, tetap masih menggunakan pakem dulu ya. Cuma mungkin terkadang dari generasi ke generasi itu sudah ada beberapa ilmu yang hilang, itu yang mungkin tidak diturunkan atau memang sang murid tidak bisa mempelajari. Seperti itu memang sengaja dilebur ilmu itu bersama dengan jasad si ilmu itu ya, dibawa mati oleh sang pendahulunya atau sang empu dari zaman dulu. Wah, ini menarik ini. Memang sangat menarik bicara tentang perkerisan ini teman-teman, karena kalau saya baca-baca itu Mas Joko dimanapun lah, apalagi kalau sudah sampai kepada nilai filosofinya itu tidak ada habisnya Mas Joko. Karena gini, jadi terus gini Mas Joko, ini saya pernah dengar ya dari mbah-mbah saya dulu. Jadi katanya karena saya belum pernah menyaksikan secara langsung. Kalaupun lihat dalam mimpi Mas. Jadi empu-empu dulu itu kan ada istilah pamor alam dan pamor ciptaan ya, pamor ukiran tangan. Oh betul. Nah itu bener ndak katanya kalau sekelas Empu Supo dan empu-empu terkemuka zaman dulu bisa membuat ukiran empu melalui jari tangan. Betul sekali. Itu berarti iya bisa ya. Padahal dalam kondisi bila besi panas, menyala, panas itu bisa. Seperti contohnya itu yang ada di pakem buku kuno itu, contohnya itu empu-empu yang dari Pajajaran. Selain Majapahit, betul Pajajaran sendiri empunya empu perempuan itu Nyi Sombro. Oh iya, Nyi Sombro ya saya pernah dengan bilah yang kecil tapi daya tuahnya besar, dipercaya oleh orang-orang itu memang tuahnya angsornya itu besar. Itu karena dibuat dengan menggunakan jari jemarinya sampai di bilahnya itu masih ada bekas jari beliau jempol untuk memejet bilah besinya itu. Ketika membuat itu juga dengan laku tirakat dan umbi-rampe tertentu. Kalau empu-empu dulu pasti menggunakan itu, sampai sekarang juga masih menggunakan. Cuma mungkin tuahnya yang luar biasa zaman dahulu Pak Jo. Itu ya, tetap beda ya Mas ya, tetap beda. Zamannya juga sudah berbeda. Mungkin dulu zaman dulu penuh dengan zaman-zaman yang tidak masuk akal. Itu ya. Padahal kalau kita lihat bentuk secara fisik, otomatis orang-orang atau empu di zaman
sekarang tuh di era kekinian itu lebih mudah kan membuat sebuah wujud fisik keris dengan nilai estetika dan seni yang lebih menarik. Betul. Ya kan harusnya kan cara logika kan gitu. Tapi secara tua tetap tidak bisa mengalahkan yang dulu. Tidak Ya? bisa, betul sekali. Gitu ya. Karena orang dulu memang berbeda dengan orang zaman sekarang. Zaman dulu mungkin kondisinya juga penuh dengan keterbatasan, akhirnya juga penuh dengan tirakat. Kalau orang dulu itu Pak Jo, yang saya tahu itu teknologi batinnya yang luar biasa, teknologi spiritual. Kalau yang sekarang kan mungkin teknologi yang secara Teknologi fisik ya kelihatan seperti komputer, HP dan lain sebagainya. Bahkan kita bikin cetakan pun bisa. Itu istilahnya cor-coran. Ada Mas ya? Banyak. Ada ya? Di pasar-pasar Solo pun banyak. Itu cor-coran, ada yang ngamardikan korden istilahnya seperti itu. Iya. Ada yang ngamardikan garap halus, ada yang repro, keris-keris zaman dulu rusak didaur ulang, repro. Tapi itu enggak iya. Tapi itu bisa disebut tosan aji enggak Mas? Atau dalam tanda kutip keris yang sebenarnya bisa disebut enggak itu? Secara bentuk itu bentuknya keris. Itu ya? Seperti itu. Tapi dalam ilmu pakem orang Jawa dulu itu belum bisa dikatakan sebagai pusaka keris atau tombak dan lain sebagainya. Karena mungkin ada sesuatu yang hilang. Karena setahu saya gini Mas, jadi keris itu ketika dia istilahnya terpotong atau tugel ya bahasa Jawanya, itu kan sudah disebut sebagai satrio wira. Betul sekali. Itu kan sudah tidak bisa disebut sebagai pusaka kan? Betul, karena ada yang kurang. Apalagi dilebur, didaur ulang, terus dipres itu loh. Nah itu, Gitu kan? dipres. Jadi kan nilai-nilai yang dulu doa-doa yang dipanjatkan sang empu di dalam sebuah keris itu kan jadi hilang. Melebur ke alam ya. Betul. Melebur ke alam. Akhirnya ya sudah itu bukan sebuah keris pusaka tapi bisa dikatakan sebagai benda ini hiasan. Sebagai benda hiasan Ya, ya. hiasan. Jadi bukan termasuk dalam tanda kutip tosan aji yang sebenarnya. Betul sekali Pak. Iya, iya. Makanya kita bisa membedakan mana pusaka peninggalan zaman dulu dan keris-keris sekarang yang bisa dikatakan sebagai hiasan dan lain sebagainya. Terus gini Mas Joko, tips and trick untuk membedakan keris sepuh dan keris kamardikan. Atau gini dulu, kan kita biar selaras ya. Untuk membedakan keris cetakan, Keris cor ini. keris cor dengan keris yang sebenarnya, walaupun itu kamardikan tapi keris itu gimana Mas? Itu pertama. Ini memang perlu jam terbang juga. Iya betul. Dan ini juga seharusnya memang ada contohnya. Mungkin lain waktu itu akan saya membawa Siap. contohnya. Kalau mungkin sekarang awang-awang dulu. Ya, ini kita masih ngobrol umum Mas. Betul. Itu pertama dilihat material. Materialnya Pak Ju. Materialnya ternyata berbeda dengan material keris kuno. Itu ini keris kamardikan cor. Itu tantingannya juga berbeda, pamornya juga berbeda. Intinya pertama kita harus mengenal keris sepuh dulu. Berarti berawal dari keris sepuh ya. Keris sepuh, nanti kita beranjak ke keris-keris kamardikan, mungkin bisa dikatakan yang paling kelihatan itu cor. Cor itu cetaknya ya, artinya seperti lekuk-lekuk besinya itu ya. Kan kelihatan pori-porinya itu ya. Pori-porinya. Kalau keris sepuh itu kan dari materialnya kelihatan. Kelihatannya mungkin karena korosi dan mungkin ketidakputuhan atau kalau ada ricikan kembang kacang, mungkin kembang kacangnya juga sudah korosi. Tidak 100%. Tidak 100%. Nah, selain lewat material, itu bisa juga lewat besi. Nah, ini besi itu jelaskan besi itu mana Mas? Besi kecil yang ada di dalam gagang keris. Dalam gedung atau handle keris. Iya. Nah, itu di bawah ya. Betul. Posisinya. Lubang besinya, di besinya materialnya seperti apa. Juga nanti karatnya. Nah, ini karatnya. Kalau kita menemukan keris di kampung Pak Ju itu biasanya itu saya biasanya kalau terkadang dapat di kampung informasi, saya
datangi itu kan tidak terawat. Iya. Ada Itu malah keris-keris asli ya, kayak keris rata-rata ya. Betul. Keris asli. Aku selempetnya selamat gitu ya. Banyak itu jangan salah, itu peninggalan para pendahulu kita, leluhur kita itu Iya. banyak yang tidak terawat. Makanya mending diambil, diangkat dari kampung, kita rawat seperti itu. Kalau semua tidak ada yang mau rawat, jangan sampai dilarung, Pak Ju. Iya. Itu tadi kita kembali untuk membedakan keris sepuh sama keris kamadikan. Pertama tadi material, besi sama karat. Ada juga tapi jangan salah, Pak Ju. Karat buatan. Sekarang itu pinter-pinter. Karat buatan? Iya. Oleh terus itu motivasinya apa itu? Itu Ada ya, karat buatan itu ada ya? Teman-teman tahu sendiri lah, mungkin teman-teman itu Di era yang seperti ini ya. dibuat mungkin biar dikatakan ini keris sepuh, ada karatnya, padahal itu buat tempelan istilahnya seperti itu. Kalau saya pernah dengar ini Mas, gini. Jadi ya ini sebagai bahan evaluasi kita semua. Jadi ada yang memang keris kamardikan atau bahkan keris cetakan itu dilumuri garam kemudian dipendam di tanah. Nah, itu Ya kan dipendam di tanah, nanti berapa minggu atau bulan diambil itu udah karatan semua. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi yang seperti saya katakan, itu Termasuk karat buatan ya. proses, betul itu proses. Ternyata banyak yang seperti itu. Tapi kita sebagai pelaku budaya menjaga keorisinalan sebuah pusaka itu, ya kita harus ikut melestarikan, jangan sampai seperti itu. Jadi memang gini teman-teman ya, insya Allah ini nanti kalau semoga aja kita diridhoi, diizinkan, diberikan waktu luang, umur panjang, kesehatan. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah edukasi. Betul Jadi sekali. dengan apa maraknya bisnis perkerisan ya Mas. Iya karena memang benar. Jadi memang benar. Keris itu selain kita sebagai pelaku budaya nguri-nguri budaya, memang bisa saya katakan keris itu invest juga Mas. Betul Investasi juga. Karena semakin ke depan itu kan otomatis benda-benda kuno, benda-benda keris-keris lama itu kan semakin jarang, semakin langka. Ya, betul. Dan otomatis nilai kursnya, nilai materialnya atau rupiahnya kan makin mahal. Makin melambung. Iya, Betul, kan? itu masuk di dalam benda cagar budaya dan benda langka. Otomatis nanti kedepannya semakin langka. Lah ini yang dicari adalah kelangkaannya itu. Keris sepuh langka, harganya nyun sewu ini ya, semakin tinggi. Makanya kalau punya pusaka yang betul-betul pusaka, disimpan dulu teman-teman. Nanti bisa dikeluarkan ketika sudah mahal. Ini bercanda. Iya. Jadi gini, karena ada juga itu orang memburu keris di kampung-kampung tuh dibeli kiloan Mas. Oh, ada yang kiloan. Iya kiloan, ada yang kiloan. Ini sangat eman-eman. Jadi terus ini Mas Joko, sekarang apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mau memulai mencintai keris, nguri-nguri budaya itu kira-kira mulai dari mana? Kalau Biar tidak terperosok ke dalam jurang penipuan. Kalau dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman, kita pertama belajar sejarah dulu. Kita mempelajari sejarah biar kecintaan kita terhadap budaya sendiri, budaya Nusantara itu semakin melekat dan semakin tegar. Nanti otomatis budaya-budaya kita yang akan luntur itu akan kita angkat karena kecintaan kita. Akhirnya kita untuk bisa memunculkan biar kalangan-kalangan muda itu tahu, tidak terus putus sampai di orang tua. Nanti budaya adiluhung bangsa Nusantara hilang. Itu sangat disayangkan. Malah bisa diklaim, kepaten obor, bisa diklaim sama negara lain. Nah, kalau untuk pemula biar bisa lebih mencintai tadi, belajar sejarah, terus bisa kumpul sama teman-teman pelaku budaya juga. Seperti pelaku budaya perkerisan atau yang lainnya yang mengangkat budaya kita. Oke siap Mas Joko. Terus ini Mas, kita kan kadang beli keris gitu ya, bahkan di Shopee itu banyak loh Mas.
Orang jualan keris itu loh. Iya, Ada banyak pokoknya sekali. macam-macam lah gitu kan di sosial media. Gimana biar kita tidak ketipu? Itu kalau di kamera ketipu dalam arti ketipu uang kita hilang atau mungkin barangnya tidak sesuai, Barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau kan gini, orang nggak tahu keris kan. Wah ini keris bagus nih, sepuh gitu kan. Wah ini pamornya misalnya yang beli apa petani misalnya. Wah ini beras tukang misalnya. Wah ini bagus untuk ini. Wah dibelilah ternyata kamardikan cetakan sisa kan gitu. Kamardikan Gitu, kode. Mas. Nah, itu terkadang penjual itu bilang "Oh, ini keras sepuh, ternyata ketika datang barangnya pusakanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tips dari saya dan mungkin juga teman-teman dari pengalaman saya itu kalau teman-teman ingin membeli sebuah pusaka memahari istilahnya memahari itu bisa tanya Pak Jul, bisa tanya ke teman kurator keris atau teman-teman pelaku budaya yang sudah senior, sudah paham keris, biar ketika kita memahari sebuah pusaka itu istilahnya tidak tertipu, biar tidak sia-sia, biar tidak kecewa. Ketika pusaka datang, oh ternyata pusakanya tidak sesuai, kita kan jadi kecewa. Kalau seumpama kita kok bisa sharing ke mungkin senior atau ke kurator, itu jadi kita punya pegangan. Oh ternyata orang yang di ahlinya yang menangguh, jadi bisa tenang, bisa betul. Seperti itu mungkin. Wah ini luar biasa Mas Joko pembahasan. Terus gini Mas Joko, bawa Anda ini contoh keris nih teman-teman ya. Kalau Mas Joko bawa mungkin bisa dikeluarkan, harapannya yang dibawa Mas Joko itu keris sepuh ya. Betul. Nah, ini termasuk keris sendiri, keris istilahnya itu sendiri, bukan dari orang tua. Memang ada beberapa yang dari orang. Ini dari hasil Pak Ju memahari juga. Oh dari memahari ini termasuk koleksi saya ya, sepuh ya, koleksi sepuh karena kelangkaan dan tangguhnya era pembuatannya juga menurut saya itu masuk di pakem yang harus saya koleksi. Nah itu contohnya ini pusaka ini yang saya bawa ini keris tilam upih, nanti kita buka. Ini dengan sandangannya dulu Gayaman Jogja, model seperti ini. Kayunya dari kayu apa sudah terdeteksi belum? Ini sementara belum saya deteksi betul untuk kayunya. Kalau untuk motifnya teman-teman ini kendit. Apa itu Mas? Dijelaskan Mas, kendit itu Mas. Kendit ini adalah pola yang bergaris di depan sampai belakang. Ini tembus. Oh berarti muter ya? Betul, muter ya. Bentar, seperti ini kan tembus ini kenditnya. Berarti kendit ini namanya teman-teman ya. Ini orinya saya Gayaman kendit ya Mas ya. Mengganti betul. Saya memahari ini juga di kampung karena mungkin orangnya tidak tahu teman-teman. Warisan keluarga tidak tahu dan tidak mau merawat. Jadi mending saya mahari biar terselamatkan dari karat atau dari korosi. Mungkin nanti kelamaan tidak dirawat itu akan hancur malahan. Ini saya izin saya buka ya. Ya, mungkin Pak Mas, monggo Mas. Nah, ini buat edukasi teman-teman juga ini. Ini saya maju lagi biar kelihatan bilahnya. Membuka keris itu ternyata juga ada ininya Pak Jo. Ada pakem aturannya juga. Oke, kita kapan-kapan bahas itu Mas. Ya, jadi tata main di dalam perkerisan itu. Betul. Untuk memegang keris sendiri, ketika saya pegang, saya kasihkan ke orang itu juga ada tata keramanya sendiri. Itu ya. Pusaka memang seperti itu. Mungkin dari nilai filosofi, bukan dari nilai-nilai keangkerannya ya. Tidak betul. Nah, terkadang kan di masyarakat kadang orang tuh salah paham. Salah menafsirkan ya Pak. Jadi dikiranya orang yang seneng keris itu wah klene gitu Betul. kan. Padahal kita nguri-nguri budaya. Kalau nggak seperti itu nanti diakui orang-orang atau bangsa lain repot gitu. Betul sekali. Nah, kita kembali untuk keris ini kelihatan ya teman-teman, Kelihatan, ya. jelas
ini adalah keris tilam upeh karena untuk ricikannya sendiri pejetan sama tikel alis. Nah ini bulat balik. Iya. Tilam upeh itu apa Mas Joko? Bisa dijelaskan Mas Joko? Tilam upeh sendiri itu kalau di dalam buku pakem itu Pak Ju, sebuah tikar anyaman daun yang diperuntukkan, tilam ya? Betul, bahasanya tilam. Diperuntukkan untuk sebuah tikar. Nah, sebuah tikar untuk landasan untuk orang tidur lah ini. Bisa diartikan orang-orang dulu itu memesan pusaka tilam upeh ke sang empu, diharapkan agar keluarganya itu tentram, sejahtera, selamat seperti itu. Bahagia itu gitu ya. Betul, itu termasuk keris pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang Jawa. Karena dulu itu berarti keluarga ya. Betul, untuk keluarga Pak Jo, tilam upeh. Itu karena dulu untuk pengikutnya Jeng Sunan Kalijogo sendiri, Jeng Sunan itu mengarahkan, memberi masukan untuk punya 4 pusaka, berdapur brojol, tilam upeh, tilam sari sama jalak sangu tumpeng. Nah ini nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Betul, kita bahas yang tilam upeh dulu teman-teman. Ciri-ciri tilam upeh Mas Joko, biar nanti masyarakat kita tahu. Untuk misalnya ada yang mau cari keris tilam upeh, ciri-cirinya gimana Mas Joko? Betul. Nah, untuk tilam upeh sendiri itu ciri-cirinya ini ya saya tunjukkan nanti biar kelihatan. Ini pejetan. Nah, ini namanya pejetan, terus ini namanya tikel alis Pak Ju. Iya. Ricikannya bolak-balik sama. Berarti bolak-balik ya. Sama ini pejetan, tikel alis ya. Ini tikel alisnya. Nah ini tidak ada ricikan lain seperti di sini mungkin ada gereneng atau mungkin ada tingil. Nah ini kalau tikel alis sederhana seperti ini. Kalau brojol hanya pejetan saja, tidak memakai tikel alis. Ya. Betul. Berarti ciri utamanya ini ya Mas ya. Tilam upeh itu ya. Betul Pak Jo. Ini kembali ke tadi orang Jawa itu memesan tilam upeh itu diharapkan agar keluarganya tentram karena harapan keluarga untuk memesan itu karena doa-doa dari sang empu itu adalah sebuah manifestasi ya, doa-doa empu yang dipanjatkan kepada sang pencipta yang kemudian menjadi energi ya. Betul. Melalui sebilah keris ini kan media ini kita tidak syirik, dimediakan doanya itu lewat media biar orang yang memegang mendapatkan keberkahan doa sang empu lewat sebuah media ini. Kalau permohonannya tetap kepada Tuhan yang tetap Maha kepada Esa, Tuhan, ya? kepada sang pencipta pasti. Sama orang dulu mungkin dengan karya seni yang begitu indahnya, akhirnya doanya itu bisa digabungkan. Ilmu orang dulu itu luar biasa sekali. Betul. Terus ini termasuk dalam kategori pamor apa Mas? Untuk pamor sendiri ini adalah pamor tambal mengkon. Ini apa itu pamor tambal terus mengkon apa Mas, jelaskan Mas? Sampai atas ini Pak Ju. Nah ini ada pola pamor tambalnya. Tambal itu berlapis-lapis ya? Betul. Kayak lapisan-lapisan gitu ya? Betul, sama pandan iris. Nah ini juga kelihatan jelas ini masih utuh. Istilahnya tangguh utuh sepuh. Nah ini tadi yang ditanyakan Pak Ju untuk pamornya ya. Pamornya ini adalah pamor tambal mengkon. Betul. Sedangkan filosofi dari tambal itu adalah menambal kekurangan diri untuk melihat ke dalam diri biar kita lebih mawas diri, introspeksi diri, menjadikan kekurangan-kekurangan dalam diri kita itu tertambah seperti itu ya. Semua permasalahan timbul dari diri kita. Kalau kita banyak bermasalah, tidak menambal kekurangan diri, lah itu adalah permasalahan utama yang akan muncul dari dalam diri kita, nanti bisa ke yang lainnya. Nah, ini kan diharapkan oleh sang pemesan agar kita bisa mawas diri dan akhirnya bisa menambal kekurangan-kekurangan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sedangkan wengkon itu ini adalah garis-garis di tepi itu ya Mas ya. Itu. Ini kan berarti
Dwi Pamor, Pamor Tambal dan dua pamor ya. Betul, sama pamor lengkon. Lengkon sendiri adalah sebagai kalau dilihat dari angsornya itu untuk pagaran. Oh, pemagaran. Betul, pagaran dari diri, dari luar juga, entah itu serangan-serangan gaib atau yang lainnya. Itu orang-orang dulu memang mempercayai seperti itu karena memang seperti yang sudah bahas di awal, memang ini hanya bukan untuk senjata tikam tapi sebagai pusaka, senjata spiritual Pak Ju, seperti itu. Bukan seperti pedang, Betul. bukan ya. Ibaratnya kayak senjata pusaka spiritual atau senjata pamungkas ya istilahnya. Dikeluarkan ketika terakhir nanti. Wah, luar biasa nih ya, menarik. Untuk tangguhnya Mas? Untuk tangguhnya sendiri, ini kan besinya, ini kan kelihatan sepuh gulali. Istilahnya itu gulali seperti Majapahit, tapi ini bukan Majapahit. Ini tangguh HB5 Hamengkubuwono. betul. Beliau sendiri bernama Raden Mas Gatot Menol. Itu memang kita bicara sejarah dulu Iya, ya. betul. Prediksi tahunnya juga Mas kira-kira? Untuk prediksi tahun itu 1840 sampai 1855 itu HB5 karena HB5 ketika mendapatkan serangan gempuran dari VOC khususnya budaya, selain militer budaya juga luar biasa, mendapatkan tekanan dari kerajaan dari luar seperti VOC karena di dalam kerajaan sendiri pun ada istilahnya itu adalah pengkhianat. Seperti itu Pak Jo. Iya Pak Jo. Seperti contoh ini, mohon maaf ini saya sebutkan memang sudah menjadi khalayak umum, rahasia umum ya. Seperti Patih Danurejo IV. Itu juga kan itu kedekatan dengan VOC ada. Itu menanamkan dia bermanuver dalam kerajaan untuk menanamkan orang-orang dia biar kerajaan itu tunduk dengan VOC lah. Karena jasa HB5 ini atau disebut dengan Raden Mas Gatot Menol itu juga bermanuver menanamkan orang-orangnya juga, terus membuat ini lewat budaya ya, lewat budaya dengan membuat berbagai karya seni entah itu seni tari seperti contohnya seni tari Serimpi itu kan juga dari HB5. Terus tidak lupa dengan pusaka-pusaka, khususnya pusaka keris. Beliau di sini bermainnya main aman karena HB1, HB2, HB3, HB4 itu bisa dikatakan perang melawan VOC terus. Nah ini bagaimana caranya kerajaan biar damai, masyarakatnya juga damai. Beliau main aman menggunakan taktik dengan membentengi kerajaan dengan nasionalismenya tadi itu menggunakan sebuah budaya. Seperti itu. Jadi salah satunya ini ya. Salah satunya di masa HB5. Betul. Makanya banyak keris di era tangguh HB5. Seperti ini. Besinya juga gulali, pamornya juga pandes, masih utuh, masih kelihatan pamor tambalnya. Seperti itu. Keren ya. Nah itu teman-teman ya, luar biasa. Jadi teman-teman kalau ada yang mau jadi kolektor atau mungkin melakukan pemahaman keris bisa komentar ya di bawah ya. Nanti saya hubungkan langsung kepada pakarnya. Masih belajar kita sama-sama belajar Mas Joko. Insya Allah. Itu teman-teman sekalian perjumpaan kita hari ini Mas Joko. Siap. Jadi kita singkat dulu. Ini memang kita secara umum dulu Mas Joko. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang ngobrol keris ya, ngobrol Tosan Aji. Itu mungkin terakhir Mas Joko. Terakhir bagi pelestari Tosan Aji dan teman-teman Tosan Aji dan bagi teman-teman yang ingin belajar perkerisan untuk menjaga budaya asli Adiluhung, asli Nusantara, kita
harus tetap menjaga keoriannya, jangan sampai nanti mungkin diowahi, istilahnya diowahi Pak Jo. Ada yang mungkin keris berdapur sederhana diowahi menjadi keris berdapur naga, berarti ditambahi ya? Betul, itu istilahnya diowahi. Nah itu kita jangan seperti itu, biar tetap lestari, biar apa adanya. Terus untuk yang pengen belajar pusaka, orang-orang yang baru mungkin hati-hati. Mungkin kalian kalau mau memahari juga harus ada ahlinya seperti itu Pak. Mungkin bertanya ya. Terus beli online tidak tahu, ternyata tidak sesuai, ternyata terang seperti tidak sesuai. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya boleh komentar ya di bawah, nanti saya hubungkan sama Mas Joko ya. Saya kasih nomor WA-nya nanti. Silakan. Ini berarti terbuka ya Mas ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Joko atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini kita pokoknya berkarya saja Mas Joko ya. Betul. Kita berkarya apapun itu. Kita berkarya dan semoga ini bermanfaat untuk masyarakat ya secara luas. Mohon maaf jika tadi apa yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa atau penonton sekalian. Cukup ya Mas ya? Cukup. Kita sambung kesempatan besok ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Semoga bermanfaat, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.